Halo semuanya, masih bareng saya yang seperti biasa bakal review sebuah produk. Kali ini mungkin udah ditebak nih, karena di depan saya sekarang udah ada kompor. Karena di depan saya sekarang udah ada kompor kaca. Yang pasti ini kompor kaca bukan tanam, tapi atasnya udah kaca, desainnya udah minimalis banget, dan yang pastinya harganya juga murah. Langsung aja, yang di depan saya sekarang ini, yang cantik banget ini adalah kompor Niko, tipenya R1 atau Reflection 1. Jadi untuk produk Niko yang satu ini mereka punya 3 tipe. Jadi ada R1, R2, dan R3. Yang sedang saya mau bahas sekarang adalah yang tipe R1 atau Reflection 1. Tapi sebelumnya mungkin pada bertanya-tanya kan, perbedaan dari kompor Niko tipe R1, R2, dan R3 itu apa sih? Kalau saya pribadi, perbedaannya itu ada di motif di bagian kacanya aja. Untuk tungkunya juga sama, 2 juga. Dan warna dari motif yang ada di kacanya ini. Langsung aja, nggak usah banyak omong. Jadi kalau teman-teman beli satu paket kompor Niko Reflection ini, teman-teman bisa dapetin yang jelas kompornya 2 tungku, ada tatakan kompornya seperti ini di bagian atas, dapatnya 2. Jadi kalau teman-teman dapat 1, sebaiknya dikomplain ke yang jual ya. Nah, dapat juga 4 kaki. Ini 4 kaki sengaja nggak saya pasang jadi biar kelihatan baru. Ini 4 kakinya dipasang di bagian sudutnya. Jadi mulai di setiap sudut itu akan dipasang pakai semacam bautnya gitu, tinggal ditancepin aja. Next, yang mau saya bahas adalah Niko kompor Reflection R1. Ini kompor dengan tekanan gas yang rendah. Jadi jangan coba-coba dikasih regulator gas untuk yang tekanan tinggi. Harus benar-benar diperhatikan. Untuk bagian selang biasanya ada di samping atau di samping sini. Kalau kompor yang ini Reflection 1 itu ada di bagian tengah, pas di sini di bagian belakang. Jadi kalau baru teman-teman selang LPG-nya itu akan di bagian lubang selang LPG-nya itu akan ditutup pakai plastik seperti ini, dan itu di bagian belakang. Di bagian belakang sini ya, pas di tengah. Kemudian tungkunya masih dalam keadaan di kabel T karena ini baru, ya kan? Jadi ini nggak akan saya buka. Kemudian pemantiknya juga ini akan coba saya nyalain. Mungkin ini tips sih, tips mudah buat teman-teman yang pengen beli kompor, gimana cara ngetesnya. Karena biasanya kita beli kompor itu kan nggak pakai dites langsung di LPG nih atau di gasnya. Nah, yang paling gampang itu adalah teman-teman bisa lihat bagian pemantiknya. Kalau ketika kita nyalain pemantiknya itu memunculkan sedikit percikan api, berarti kompornya bisa berfungsi dengan baik, seperti itu. Kalau teman-teman beli baru, tungkunya biasanya akan ditali di bagian bawah kompor. Jadi sebelum komplain sebaiknya dibongkar dulu semua kompor dan spare partnya. Kalau memang ada yang kurang, bisa langsung ajukan komplain. By the way, untuk Niko juga ada garansinya ya. Untuk kacanya nih, saya tuh penasaran juga setebal apa kaca dari kompor Niko R1. Langsung kita ukur bareng-bareng. Untuk ketebalan dari kaca kompor ketebalan kompor kaca Niko R1 7,1 mm. Saya juga akan ukur panjang dari kompor R1. Nah, untuk panjang dari kompor Niko Reflection 1 70 cm.
Sedangkan untuk lebarnya yaitu 36,5 cm. Untuk tingginya, ini tanpa kaki ya. Tinggi tanpa kaki 6 cm. Diameter tungku dalam 7 cm. Dan diameter tungku bagian luar adalah 24 cm. So, kayak gitu dulu review saya hari ini seputar kompor Niko Reflection 1 atau biasa yang orang-orang sebut tipenya R1. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video dari saya. Dan yang baru kali ini nonton, saya saranin buat nonton semua koleksi video PGS Media yang lain. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!